Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia. Saya saat ini berada di salah satu tugu tsunami yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Ada lebih kurang 80 tugu tsunami dan ini tertulis di sini tugu nomor 69. Di tugu ini tertulis dengan spesifik, dengan sangat detail tentang ketinggian genangan air tsunami ketika sampai di tempat ini. 7 meter di sini tertulis. Kemudian gelombang tsunami-nya 9 meter di tempat ini. Dan lokasi ini jarak dari pantai adalah setengah kilometer. Waktu tiba gelombang tsunami sekitar pukul 8.20 pagi atau lebih kurang 20 menit setelah terjadi gempa pada tahun itu 2004, Desember 2004. Nah, teman-teman, ini adalah contoh bagaimana kemudian memori tentang bencana dimaterialkan secara fisik dalam bentuk monumen-monumen bencana. Di Aceh kita bisa menemukan banyak monumen bencana. Selain tugu-tugu tsunami ini yang tersebar di banyak titik di Aceh, juga ada kapal di atas rumah di Lambulo. Ada museum tsunami Aceh, ada kapal PLTD Apung. Ada banyak kemudian makam massal atau kuburan massal dari korban tsunami. Monumen-monumen ini kemudian bertujuan untuk mengabadikan ingatan tentang bencana yang terjadi di masa lampau. Sekaligus kemudian bermaksud melokalisir bahwa orang mengingat bencana hanya ketika berada di tempat yang berdekatan dengan monumen itu. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang ingatan bencana, sebenarnya kita bicara tentang dilema. Di satu sisi, orang butuh untuk melupakan bencana. Karena kalau orang ingat terus-menerus tiap hari dengan bencana yang terjadi di masa lampau, maka dia tidak bisa move on. Dia akan stuck dalam trauma bencana tersebut. Satu sisi. Tapi di sisi lain, orang tetap butuh mengingat bencana dengan kepentingan tertentu. Orang butuh mengingat bencana karena dia butuh untuk mengingat saudara yang meninggal dalam bencana. Orang butuh mengingat bencana karena kemudian sangat penting untuk mitigasi bencana di masa depan. Ada dilema tentang mengingat dan melupakan. Jadi bencana di masa lampau itu kemudian tidak untuk selalu tiap hari diingat, tapi juga tidak dilupakan begitu saja. Ada dilema antara mengingat dan melupakan bencana di masa lampau. Dan kita akan berbincang bahwa mengingat dan melupakan bencana ini tidak hanya terjadi di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan di monumen bencana, tapi juga terjadi dalam aktivitas keseharian. Ini berkaitan dengan kapan orang kemudian ingat tsunami, kemudian dalam konteks apa, dalam situasi seperti apa. Dan kita akan melihat bahwa itu tidak hanya terjadi ketika orang datang ke museum tsunami misalnya, tapi dalam konteks keseharian yang lebih luas. Kita akan kembali ngobrol dengan Bang Bahar selaku penyintas tsunami dalam hal ini. Oke teman-teman, kita sudah kembali berjumpa bersama Bang Bahar. Sekarang kita akan ngobrol ini Bang, tentang bagaimana penyintas mengingat sekaligus melupakan. Kan begini, kalau ingat tiap hari kan nanti trauma nggak hilang-hilang. Ingat terus kan. Kita nggak bisa move on kan. Tapi nggak mungkin juga dilupakan kan. Bang Bahar keluarga nggak ada semua kan. Tinggal bangsa diri kan. Nah, bagaimana selaku penyintas Abang mengingat tapi sekaligus nggak ingat tiap hari. Nah, gitu. Sebenarnya kita ingat-ingat kan. Tapi kita selalu berdoa, habis salat selalu berdoa kepada mereka. Karena mereka sudah tidak ada lagi dengan kita, sudah diambil ombak tsunami. Jadi untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak, kita selalu berdoa setelah habis salat. Itulah yang kita ingat selalu. Yang lain kita ingat, cuman kita tadi kan berdiri di tugu tsunami. Mungkin kita bertanya dalam benak kita, kenapa tugu tsunami ini didirikan di halaman sekolah atau di samping sekolah? Karena menurut kami semua anak-anak itu tiap hari bisa membaca di tulisan di tugu itu masalah tsunami. Berarti mereka tiap hari mengingat kenapa terjadi tsunami, kenapa orang tua saya meninggal karena tsunami, kapan itu tsunami, mereka selalu ingat. Makanya
bangunan Tugu Tsunami itu didirikan dalam halaman sekolah. Itu fungsinya supaya mereka, anak-anak kami selalu membaca itu dan ingat, tidak lupa lagi mereka tsunami tahun berapa, jam berapa tinggi gelombang, mereka sudah tahu. Makanya didirikan situ. Kalau selaku penyintas ingat tsunami itu dalam kesempatan apa saja dalam keseharian itu? Kalau saya pribadi ya, kalau pergi ke tempat atau ke kampung-kampung yang lain yang banyak orang tua, karena kita dulu kan sering duduk dengan orang-orang tua, bercerita tentang masa lalu orang tua kita. Makanya setiap kami berkunjung, misalnya seperti kemarin kami ke Aceh Selatan, kami lihat orang tua situ ramai sekali. Jadi kami terus teringat, dulu kampung kami gitu juga. Sekarang tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi tempat kita berbincang-bincang, bertanya masalah kampung, masalah adat istiadat, tidak tahu di mana lagi. Itulah yang kami ingat selalu. Asal kami berkunjung ke tempat orang, kami terus ingat tsunami. Nah. Kalau dalam keseharian, apakah ada kadang tiba-tiba ingat tsunami atau ingat saudara anak yang tiada, atau ada waktu-waktu khusus yang biasanya teringat? Biasa teringat tsunami itu waktu ada keadaan gempa. Kalau sudah gempa itu ingat tsunami. Tapi kalau hari biasa ini biasa aja seperti yang lalu. Ada ingat-ingat lagi. Karena kalaupun kita ingat ini sudah berlalu. Menurut kami yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang kita menuju masa depan yang lebih baik lagi. Itu menurut kami. Berarti ingat tsunami itu bisa terjadi dimanapun ya? Ya. Tidak hanya di tempat-tempat yang ada tugu tsunami atau monumen tsunami. Ya. Tapi kalau sudah berada di tempat orang kita pasti teringat. Karena mengingat orang tua. Orang tua kami dulu begini. Kami dulu sebelum tsunami duduk dengan orang tua begini. Jadi kalau tempat orang begitu juga. Ya ampun, ini kita dulu dengan orang tua begini. Sekarang kita nggak ada orang tua lagi. Dengan siapa lagi duduk? Itu yang selalu kami ingat. Nah. Kalau misalnya lewat kuburan massal itu Pasti teringat. Selalu di mana kita lewat kuburan pasti teringat. Misalnya datang ke tempat orang, ini kuburan tsunami, kita terbaca di hati kita, ini orang tsunami, ini kuburan tsunami, ini kuburan massal tsunami, itu pasti ingat. kalau selain masalah ruang di mana ada tugu-tugu tsunami, berarti sebenarnya dimanapun bisa memunculkan ingatan tentang tsunami ya. Di seluruh desa gitu. Di mana kemana kita pergi kita pasti ingat tsunami. Karena teringat orang tua, kita lihat orang tua kita, lihat orang tua kampung orang, kita teringat pada orang tua kita dulu. Itu. Oke, teman-teman. Jadi monumen-monumen kebencanaan termasuk monumen-monumen tsunami di Aceh yang jumlahnya sangat banyak memiliki fungsi penting untuk terus membangun memori kolektif tentang bencana. Tentu saja memori ini bukan berarti kemudian mengingatkan orang pada trauma, tapi lebih penting adalah fungsi edukasi ke depan. Seperti tadi Bang Bahar menyebutkan, Tsunami Pulse atau Tugu Tsunami itu fungsinya fungsi edukasi ke depan. Anak-anak kecil yang lahir setelah tsunami jadi tahu, oh dulu tahun 2004 ada tsunami, tinggi airnya sekian, gempanya sekian, skala Richter dan seterusnya. Orang-orang yang datang ke Aceh tidak mengalami tsunami, datang ke museum tsunami jadi tahu tentang tsunami Aceh. Jadi memorial bencana itu punya fungsi penting untuk membangun terus dan merawat ingatan kolektif tentang bencana yang terjadi. Tapi kemudian kita juga perlu ingat bahwa di kalangan penyintas, memori tentang bencana yang telah terjadi di masa lampau tidak hanya dibangkitkan oleh monumen-monumen kebencanaan itu. Lanskap keseharian, kuburan massal yang ada di desa yang tidak ada penanda khusus bahwa itu kuburan korban tsunami, itu bisa mengingatkan orang pada tsunami. Ketika lewat ke makam, ucapkan salam, dan bahkan kemudian hal-hal keseharian, aktivitas keseharian juga bisa mengingatkan pada tsunami. Di Aceh setiap tahun ada peringatan tahunan tsunami. Orang berdoa untuk para syuhada yang meninggal karena tsunami. Tapi tentu saja ingatan pada tsunami itu tidak hanya terjadi pada hari itu tiap setahun sekali. Kadang di momen-momen tertentu dalam aktivitas keseharian, berdoa setelah sholat, berdoa kepada saudara yang meninggal, dan itu kemudian menunjukkan bahwa
antara ingatan, mengingat dan melupa itu sesuatu yang sangat tipis batasnya. Ingatan tentang bencana di masa lalu itu kemudian terintegrasi, menyatu dalam aktivitas keseharian. Dimanapun orang bisa ingat, kapanpun orang bisa ingat. Tapi sekaligus pada saat yang sama, orang juga kemudian tidak selalu mengingat tsunami. Orang harus bergerak ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, begitu ya Mak ya. Orang kemudian harus menatap ke depan, masa depan, karena kalau kemudian orang terhenti pada ingatan bencana sepenuhnya, orang tidak akan bergerak ke masa depan. Dia akan terhimpit dan terkekang dengan masa lalunya, dengan trauma yang terjadi. Itu yang penting yang kita bisa ambil dalam kasus tsunami Aceh dari para penyintas tsunami di Aceh. Demikian teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.